Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi termokimia selanjutnya ialah kita akan membahas tentang penentuan perubahan entalpi, di mana ada 3 cara yang akan kita bahas. Yang pertama tentang kalorimeter, yang kedua hukum Hess, dan yang ketiga energi ikatan. Untuk yang pertama kita bahas tentang kalorimeter. Apa itu kalorimeter? Ialah alat yang digunakan untuk mengukur kalor, yang disimbolkan kalor itu ialah dengan Q. Rumus Q sama dengan Q reaksi tambah Q kalorimeter, di mana Q reaksi MC delta T dan kalorimeter Q kalorimeter C delta T. C di sini ialah C kecil dan C di sini ialah C besar. C kecil artinya kalor jenis, dan C besar ialah kapasitas kalor untuk kalorimeter. Nah, di sini Q sama dengan delta H. Untuk selanjutnya, jenis kalorimeter apa saja sih? Jenis-jenis kalorimeter ada kalorimeter bom, ada kalorimeter biasa. Nah, ada 2 jenis-jenis kalorimeter yang akan kita pelajari. Untuk selanjutnya, kita bahas tentang apa itu kalorimeter bom. Apa perbedaannya dengan kalorimeter biasa? Di sini kita lihat rumusnya sama. Q sama dengan Q reaksi tambah Q kalorimeter. Nah, namun perbedaannya ialah di kalorimeter bom, M di sini ialah M air dan M di sini ialah M larutan. Nah, itu dia untuk membedakan kalorimeter bom dan kalorimeter biasa. Untuk selanjutnya kita akan coba beberapa soal yang berkaitan dengan kalorimeter ini. Nah, di sini sudah kita lihat bersama-sama kalau ada soal yang berbunyi dalam satu kalorimeter bom direaksikan 0,16 gram gas metana CH4 dengan oksigen yang reaksinya CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Nah, di sini kita lihat terjadi kenaikan suhu 1,56 derajat Celcius. Diketahui kapasitas kalorimeter 958 Joule per derajat Celcius. Massa air dalam kalorimeter 1000 gram dan kalor jenis ialah 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Pertanyaannya, tentukan kalor pembakaran gas. Nah, di sini kita akan coba mencarinya. Yang pertama kita buat dulu diketahui. Ini untuk mempermudah teman-teman dalam menyelesaikan soal. Yang pertama diketahui gram CH4 0,16 gram. Nih, CH4. Metana itu bisa disebut dengan CH4. Yang kedua ialah delta T. Delta T ialah perubahan suhu 1,56 derajat Celcius. Nih, 1,56 derajat Celcius. Dia mengalami kenaikan. Nah, untuk selanjutnya ialah kapasitas kalor C besar dengan nilai 958 Joule per derajat Celcius. Nah, selanjutnya massa dari air ialah 1000 gram. 1000 gram. Yang kalorimeter 1000 gram massa airnya. Dan juga kita lihat di sini ada kalor jenis dengan nilai 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Nah, ditanya. Apa yang ditanya? Ialah tentukan kalor pembakaran gas metana. Yang ditanya ialah kalor pembakaran gas metana. Nah, untuk di sini berarti yang dicari ialah delta H standar.
dengan rumus delta H standar ialah sama dengan Q per mol, seperti materi yang sudah kita bahas selanjutnya. Di sini Q sama dengan delta H per mol. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita akan coba cara menjawabnya dengan memasukkan rumus yang ada. Karena di sini rumusnya ialah delta H standar sama dengan delta H per mol, di mana delta H per mol ini ialah rumusnya Q reaksi tambah Q kalorimeter per mol. Nah, di sini karena tadi ada perbacaan di sini ialah terjadi kenaikan suhu. Maka karena terjadi kenaikan suhu, maka dia disebut eksoterm. Eksoterm itu nilainya negatif. Maka di sini nilainya negatif. Sini rumusnya ialah M air kali C kali delta T ditambah kapasitas kalor kali delta T per mol. Nah, untuk menjawabnya ialah dengan cara M airnya di sini ada 1000 gram. 1000 gram kali kapasitas kali kalor jenis. Ini kalor jenis 4,18 Joule per gram derajat Celcius kali delta T 1,56 derajat Celcius dan ditambah kapasitas 958 Joule per derajat Celcius kali 1,56 derajat Celcius. Sini nilainya negatif. Per mol. Mol di sini di mana kita dapatkan? Dengan rumus mol. Di sini rumus mol. Kita buat sini mol sama dengan gram per AR atau MR. AR dan MR di sini ialah isi metana. Mohon maaf. Untuk gramnya di sini ada 0,16 gram metana dibagi untuk MR-nya. Di sini MR dari metana ialah 16. Maka di sini hasilnya 0,01 mol. Nah, di sini 0,01 mol. Nah, kita akan berlangsung untuk mencari jawabannya. Di sini kita akan coret apa yang tidak perlu untuk satuannya. Di sini gram bisa dicoret. Nah, di sini suhunya juga bisa dicoret. Suhu juga bisa dicoret. Nah, berapa hasilnya? Ini hasilnya ialah bisa teman-teman cari menggunakan kalkulator. Yang saya dapat ialah 6520,8. Satuannya tinggal Joule.
Di sini satuannya tinggal joule tambah 1494,48. Sini satuannya tinggal joule dibagi mol 0,01 mol. Nah, untuk teman-teman lihat nanti saya mendapatkan hasilnya ialah 8015,28 dibagi 0,01 mol. Di sini satuannya ialah joule. Nah, ini ketika dibagi saya mendapatkan hasilnya minus 801,528 joule per mol. Nah, joule per mol bisa kita ubah ke satuan kilojoule per mol. Berarti untuk diubah ke kilojoule per mol, maka kita akan mendapatkan hasil minus 801,528 kilojoule per mol. Dari joule ke kilojoule, teman-teman tinggal membagikannya dengan 1000, maka kita dapatkan minus 801,528 kilojoule per mol. Untuk soal selanjutnya ialah soal nomor 2. Di sini bisa teman-teman baca. Kita buat dulu di sini diketahui untuk menjawab soalnya. Ada volume NaOH senilai 100 cm3 atau setara dengan mililiter. MnAOH 1 molar. 1 molar ini adalah konsentrasi dari NaOH. Dan V HCl atau volume HCl ialah 100 cm3 dan konsentrasi dari HCl ialah 1 molar. Di sini untuk delta T-nya terjadi kenaikan dari 24 ke 31. 31 derajat Celcius. Nah, berarti untuk delta T-nya ialah 31 kurang 24 dengan nilai 7 derajat Celcius. Kalor jenisnya ialah 4,18 joule per gram derajat Celcius. Dan massa jenis di sini ialah 1 gram cm3. Nah, bagaimana caranya di sini? Kita harus tahu. Di sini kita akan memakai rumus seperti yang tadi, ialah dengan rumus delta H standar. Ini answer. Delta H standar sama dengan delta H per mol. Nah, di sini delta H ialah MC delta T bagi mol. Nilainya di sini ialah negatif karena terjadi kenaikan suhu, maka dia akan eksoterm, akan panas nanti ciri-ciri reaksinya. Nah, di sini untuk M harus kita cari dengan cara massa jenis sama dengan gram per volume. Nah, massa jenis di sini ada 1 gram. Nah, untuk massa jenisnya di sini ialah karena ada 2 zat yang bereaksi, maka ini akan bercampur, maka volume dari campuran ini ialah 200 gram. Maka untuk gramnya ialah 200. Nah, untuk C sudah ada nilainya 4,18 dan delta T sudah ada. Untuk molnya dapat teman-teman cari melalui reaksi. Kita akan memasukkan angkanya minus 200 dikali 4,18 dikali 7 dibagi mol. Molnya di sini ialah hasil reaksi dari NaOH tambah HCl menghasilkan
NaCl tambah H2O. Nah, di sini MRS. Ada 100 milimol. Nah, di sini karena dia sama-sama habis, maka tersisa 100 milimol untuk NaCl. Setara dengan 0,1 mol. Nah, karena sudah terdapat 0,1 mol, maka kita tinggal menjumlahkan hasilnya. Untuk hasil yang saya dapat ialah 5852 negatif dibagi 0,1, maka hasilnya ialah negatif 58520 Joule per mol, dan kita ubah menjadi kilojoule dengan nilai minus 58,52 kilojoule per mol. Baik, sekian untuk materi kita saat ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Hess dan ikatan, energi ikatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.